Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 27 Juli 2023 ini terinspirasi dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 20 dan diberi judul Turutilah Teladanku. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam belas kasih-Mu karuniakanlah kepada kami roh dan hikmat untuk mengerti sapaan rohani hari ini, serta memahami kehendak Allah agar kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat turutilah teladanku bukanlah sembarangan nasihat. Mengapa? Karena nasihat ini pasti datang dari seseorang yang memiliki wibawa, seseorang yang mempunyai pengaruh, dan seorang yang memiliki karisma. Bukan wibawa dalam arti kekuasaan, tetapi wibawa dalam arti pembawaan yang memiliki penuh daya tarik karena berpengaruh dan karena dihormati oleh orang lain. Dihormati bukan karena pintar, pandai, atau kaya, tetapi dihormati karena memiliki karakter, sikap, perkataan, dan tingkah laku yang baik. Wibawa yang bukan hanya dikagumi oleh orang lain, tetapi malah lebih dari itu, orang lain mau menjadi seperti dia. Inilah karisma yang menantang, menuntut, dan sekaligus menuntun orang lain untuk meneladani, untuk mencontoh, untuk meniru, dan untuk belajar dari orang tersebut. Dalam sapaan rohani hari ini, tentu orang yang dimaksud adalah Rasul Paulus, sebab dialah yang menasihati jemaat di Korintus. Keberanian Paulus untuk menasihati pun bukan sembarangan, sebab nasihatnya bukan hanya berbobot, bermutu, tetapi teruji dan terbukti. Acuan atau barometer atau tolak ukurnya adalah Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ia pun menasihati, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Dalam nasihatnya ini pun dapat dikatakan juga, turutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus Yesus. Ya, yang diikuti dan diteladani Paulus adalah Yesus Kristus. Ketika Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus, sesungguhnya ia sedang mengajak umat untuk juga meneladani Kristus, terutama teladan dalam belajar dan dalam ketaatan melakukan dan memenuhi kehendak Allah Bapa dalam hidupnya. Saat kita mendengarkan sapaan rohani ini dan membaca 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, maka kita pun sesungguhnya sedang dinasihati dan diajak untuk selalu meneladani Kristus Yesus. Mengikuti, belajar dan menuruti suatu teladan bukanlah sebentar dan mudah. Selain kerelaan, kesetiaan dan ketaatan, dibutuhkan waktu yang cukup. Tidak hanya sebulan, setahun, tetapi bertahun-tahun. Juga dibutuhkan kesabaran dan kegigihan untuk dapat mengikuti dan menuruti suatu teladan. Sebab bukan hanya sikap dan tingkah laku, tetapi juga cara merasa, cara berpikir, cara berkata, dan juga cara bertindak. Tidak hanya mengetahui di pikiran saja,
tetapi juga mengalami dalam hidup nyata. Apalagi serta-merta dengan itu, kerelaan dan kesanggupan untuk menderita dan mengalami banyak pencobaan dan ujian dalam mencapainya. Namun, lebih dari itu, sebagai orang percaya, kita dapat mencoba dan melatih terus-menerus nasihat Paulus dalam menjadi teladan, seperti nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apakah kata-kata yang kita sampaikan sama seperti yang di hati dan di roh kita, yang sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah sama di hati dan di roh kita, tetapi semata hanya keinginan kita, rencana kita, mau kita, lalu berjuang agar semua ikut sesuai maunya kita? Apakah tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita adalah umat Allah, sahabat Allah, anak Allah, bahkan hamba Allah di dalam Yesus Kristus? Yang paling sederhana, tetapi membutuhkan kegigihan, ketundukan, dan ketaatan adalah apakah kita belajar terus-menerus untuk mengetahui, memahami, dan melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus? Sebab kemungkinan besar yang diteladani Paulus dari Kristus serta nasihat dia kepada jemaat Korintus dan kita adalah memahami, merasakan, memikirkan, memperkatakan, dan melakukan kehendak Allah. Inilah yang wajib kita teladani dari Paulus dan dari Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat firman-Mu hari ini. Berikanlah kami kekuatan dan kerelaan menderita untuk selalu meneladani-Mu, yaitu bagaimana selalu memberlakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tiliklah dan ujilah hati dan roh kami, sebab hanya itu yang tersembunyi bagi manusia, tetapi tampak jelas di mata-Mu, untuk mengetahui apakah kami sedang meneladani Engkau atau sama sekali memberontak terhadap Engkau, yaitu semata hanya melakukan kehendak diri sendiri. Di dalam belas kasihan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.